Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi ya. Nah sekarang ini saya mau sharing episode yang lain dari kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan. Nah kisah ini terkenal karena bukan hanya terkenal bagi anak-anak sekolah minggu, tapi juga terkenal pada waktu itu. Karena apa? Kisah mujizat penyembuhan ini direkam oleh baik itu Matius, Markus, dan Lukas, yaitu kisah penyembuhan dari orang yang lumpuh, yang masih ingat ya, diangkat ke atas atap rumah dan diturunkan oleh teman-temannya. Direkam di dalam Matius 9, dalam Lukas 5, dan dalam Markus pasal yang kedua ayat 1-12. Nah, kisah yang saya akan sampaikan ini dasarnya adalah dari Markus ya. Matius agak beda, kisahnya lebih pendek, less detail. Lukas dan Markus sama, tapi susunannya dirubah karena Lukas itu banyak proses editingnya ya, banyak disunting begitu ya, karena dia adalah penulis yang baik. Markus apa adanya, natural. Jadi pada waktu itu Tuhan ada di Kapernaum dan dia sedang mengajar di satu rumah. Begitu banyak orang yang rindu untuk mendengarkan pengajarannya sampai rumah itu penuh, full. Ya, orang tidak bisa masuk lagi. Jadi bayangan saya bukan cuma duduk di lantai, di kursi, di mana-mana. Bahkan pintunya, di luar pintu, di luar jendela, sepanjang orang masih bisa mendengar dia mengajar. Orang-orang itu ingin mendengarkan. Dia terkenal, dia mengajar dengan penuh kuasa, dia bikin banyak mujizat. Begitu ya. Nah, ini ada orang yang lumpuh, ya, paralyzed, ingin disembuhkan, tapi tidak bisa masuk, ya toh. Jadi akibatnya teman-temannya ada 4 orang mengusung dia naik ke atap, membuka atap, dan kemudian menurunkan orang ini sampai ke bawah, minta tolong supaya Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh ini. Luar biasa ya. Nah ketika Tuhan Yesus melihat bagaimana usaha ke-4 orang ini untuk membawa si lumpuh ke hadapannya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, luar biasa imanmu ini, luar biasa imanmu ini. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada yang sakit ini, ya, luar biasa iman mereka, bukan cuma yang sakit, iman mereka yang sudah bawa naik dan bawa turun. Tapi dia mengatakan kepada yang sakit ini, dosamu diampuni. Nah, di antara yang mendengarkan Yesus mengajar ada orang-orang Farisi, ada ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, siapa orang ini kok berani-beraninya mengatakan dosamu diampuni? Ini orang pasti menghujat Allah. Karena apa? Yang bisa mengampuni dosa itu cuma Allah. Itu betul, yang bisa mengampuni dosa cuma Allah. Kok ini ada manusia, karena orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kok orang ini bisa ngaku-ngaku seolah-olah dia Tuhan dan bisa mengampuni dosa. Dia sudah melakukan penistaan agama, blasphemy, menghujat Allah. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Ya, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Yesus tanya kepada the crowd, kepada orang banyak, kepada semua orang itu, lebih mudah mana bagi anak manusia? Mengampuni dosa atau menyuruh dia bangkit dan berjalan? Tapi Yesus melanjutkan supaya engkau tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia berkata kepada yang sakit itu, berdirilah, angkatlah tilammu dan pergilah pulang ke rumahmu. Kira-kira begitu. Dan orang itu berdiri bangkit, menggulung tilamnya, pergi dan pulang ke rumahnya. Orang banyak melihat itu takjub. Wow, luar biasa Tuhan kita ini. Dia menyembuhkan, dia mengampuni dosa. Nah itu kira-kira kisah yang ditampilkan dalam Markus pasal yang kedua ayat 1-12. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara? Ada 4 hal ya, ada 4 hal yang kita bisa pelajari ya. Nomor 1, ngangkat orang itu tidak mudah, saudara ya. Orang itu bobotnya berat, tidak tahu berapa ya. Diperlukan 4 orang, perlu kerja keras, perlu kerja sama. 4 orang ngangkat 1 orang yang sakit, yang lumpuh ini. Ngangkat orang tidak mudah. Ngangkat orang dan menaikkan orang itu ke atap susah loh, saudara ya. Susah.
ya. Tidak ada lift, tidak ada tangga berjalan, tidak ada eskalator. Saudara mesti angkat dia ke atap. Bobol atap itu susah, tidak mudah, ya. Jangan bilang bobol atap itu mudah, susah bobol atap. Lalu menurunkan orang ini sampai ke hadapan Tuhan Yesus di bawah dengan selamat, itu another hard work, another difficult work. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh keempat teman ini, itu adalah sesuatu yang besar, usaha yang keras, pekerjaan yang sulit. Demi apa? Demi supaya orang yang lumpuh ini bisa ketemu Tuhan Yesus dan disembuhkan. Perlu kerjasama yang baik, perlu kerja keras. Tapi ketika Tuhan Yesus menyaksikan semua itu, apa yang dia katakan? Yesus tidak mengatakan, wow, kamu bekerja dengan luar biasa kerasnya. Yesus tidak mengatakan, wow, kamu bekerja keras dengan luar biasa beratnya. Kamu punya teamwork yang hebat, kamu sudah mencurahkan keringat dan seterusnya, bukan itu. Tapi Tuhan mengatakan kepada mereka, imanmu luar biasa. Wah, itu saudara. Yang dihargai oleh Tuhan Yesus bukan kerja kerasnya. Yang dihargai Tuhan Yesus bukan kerja sulitnya. Yang dihargai Tuhan Yesus iman mereka. Jangan salah mengerti, saudara. Di tempat inilah kita menyaksikan bahwa iman dan kerja keras itu berjalan bersama-sama. Ada orang yang mengatakan kalau engkau imannya kuat, kamu tidak perlu kerja. Biar Tuhan yang melakukannya. Saya bilang itu mungkin tidak ngawur sepenuhnya, tapi setengah ngawur gitu ya. Ada saatnya. Tuhan melakukan segalanya buat kita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ada saatnya. Tapi banyak saatnya. Iman itu dinyatakan dalam kerja yang rajin. Iman itu dinyatakan dalam kerja yang keras. Jadi kalau lihat orang yang bekerja keras, yang bekerja dengan rajin, jangan sekali-kali mengatakan engkau tidak beriman. Bukan. Orang yang bekerja keras, orang yang bekerja rajin, justru menggambarkan bagaimana imannya. Iman itu bergantung sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Iman itu bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Tapi iman itu tidak melupakan kerja keras. Iman itu tidak melupakan usaha yang rajin. Iman dan pekerjaan berjalan bersama-sama. Ingat apa kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang tidak disertai dengan ketaatan itu seperti orang yang melihat wajahnya di cermin, tapi kemudian setelah dia meninggalkan cermin itu, dia lupa wajahnya itu seperti apa. Jadi dengan kata lain, omong kosong, iman yang tanpa usaha. Memang kita bergantung pada Tuhan, kita mengharapkan kuasa Tuhan, kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Itulah iman. Itu poin yang pertama ya saudara ya. Orang ini sudah bekerja keras, bekerja dengan rajin, bekerja dengan melakukan hal-hal yang sulit. Tuhan mengatakan luar biasa imanmu. Yang kedua yang kita bisa pelajari, seringkali apa yang kita lihat itu beda dengan apa yang Tuhan lihat ya. Orang-orang banyak di situ berdebar-debar lihat orang lumpuh depan Tuhan Yesus. Mereka ingin menyaksikan apa? Ingin menyaksikan yang lumpuh itu sembuh. Tuhan bikin mujizat atas yang lumpuh ini. Tapi Tuhan beda. Dia ketika melihat orang lumpuh itu dia bilang dosamu diampuni. Jadi apa yang diinginkan orang banyak itu beda dengan apa yang Tuhan lakukan. Kira-kira begitu. Apa yang dianggap orang banyak lebih baik beda dengan apa yang dianggap Tuhan Yesus lebih baik. Apa yang dianggap oleh manusia lebih mulia beda dengan apa yang dipikirkan Tuhan lebih mulia. Apa yang dipikirkan manusia lebih penting beda dengan apa yang dipikirkan Tuhan itu lebih penting. Sembuh dari sakit itu bisa berulang. Hari ini sakit ini, besok sembuh, minggu depan sakit lagi, sembuh lagi, bulan depan sakit lagi, sembuh lagi. Keep going on, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh.
Meskipun lumpuh barangkali tidak lumpuh sembuh. Tapi sakit sembuh itu hal bagian dari hidup yang terjadi terus. Juga demikian dengan gagal berhasil itu part of life. Untung rugi itu part of life, begitu ya. Tapi diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya itu satu kali. Maksudnya apa? Tuhan menghapuskan dosamu, begitu ya. Orang mungkin berpikir, wah kalau Tuhan bisa bangkitkan yang lumpuh ini, Tuhan melakukan pekerjaan yang besar. Tapi Tuhan berpikir berbeda. Kalau aku mengampuni dia, aku melakukan sesuatu yang even lebih besar. Apa itu? Aku mati disalib untuk dosa-dosa manusia. Kalau aku menyembuhkan orang, kata Tuhan, aku tidak perlu mengeluarkan apa-apa. Aku cukup bilang, sembuh engkau sembuh. Cukup berfirman. Tapi untuk bisa mengampuni dosa, dia mencurahkan darahnya. Dia membiarkan dagingnya tercabik. Dia menderita, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Betapa mulianya nilai dari pengampunan dosa itu. Ya, nah saudara-saudara, kita melihat, oh yang hebat itu kesembuhan, yang hebat itu mujizat. Tuhan bilang yang paling hebat, yang terpenting dalam hidup kita adalah kalau kita itu bisa menerima pengampunan dosa. Forgiveness of sin. Karena itu merubah masa depan kita. Dari kebinasaan menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dari kebinasaan akan hukuman dosa menjadi hidup yang kekal. Itulah the result of the forgiveness of sins. Dan itu requires the blood of Christ. Darah Tuhan Yesus dan tubuhnya mati tercapik di kayu salib. Saudara, ingat ya, tidak salah mengharapkan mujizat, tidak salah ingin rindu melihat Tuhan itu melakukan keajaiban-keajaiban. Tapi yang paling penting yang mengubah nasib kita adalah ketika kita memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Haleluya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa itu pengampunan sebetulnya? Ya, apa itu pengampunan? Saudara, kalau kita itu punya konflik ya, suami istri, kita punya konflik dengan teman kita, tidak tahu mungkin kita menyakiti dia, mungkin dia menyakiti kita ya. Mungkin kita punya konflik dengan mertua, mungkin punya konflik dengan anak-anak, mungkin punya konflik dengan teman sekerja, tidak tahu siapa yang mulai, siapa yang salah, tidak tahu lah ya. Disakiti siapa yang menyakiti, siapa yang mulai, kita tidak tahu. Kalau kita diingatkan, kamu loh yang mulai, kamu yang salah ya. Atau kalaupun bukan kita yang salah gitu ya. Lalu kita datang kepada orang itu dan kita bilang, maaf ya aku sudah menyakitimu. Dan kalau orang yang kita sakiti itu kemudian mengatakan, oh oke, aku terima permintaan maafmu. Maka logically, theoretically, hubungan itu pulih, selesai. Begitu ya. Kita menyakiti orang, kita minta maaf. Kemudian orang yang kita sakiti menerima permintaan maaf kita, jadi ya sudah, hubungan kita menjadi baik kembali, relasi kita menjadi baik kembali, ya selesai sudah semuanya. Well, dalam pandangan manusia itu selesai, tapi dalam pandangan Tuhan, belum selesai. Karena apa? Karena kita menyakiti orang lain dan orang itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Jadi kita perlu minta ampun sama Tuhan supaya bisa selesai ini. Ya, betul enggak saudara ya? Kalau misalnya saudara bertamu ke rumah saya dan saudara memecahkan salah satu gelas saya dan kemudian gara-gara pecah gelasnya kopinya tumpah dan mengotori lantai, apakah saudara minta maaf kepada lantainya? Apakah saudara minta maaf kepada gelasnya? Aku sudah mecahkan kamu. Aku sudah ngotori lantai, sorry ya. Kan enggak. Saudara minta maaf kepada pemilik rumah, yaitu saya. Maafkan, aku memecahkan gelasmu dan aku mengotori lantaimu. Ketika kita menyakiti orang lain, kita tidak cuma minta maaf kepada orang itu, tapi kita minta maaf kepada siapa yang memiliki orang itu, yaitu Tuhan semesta alam. Ketika kita menyakiti orang itu, kita perlu minta ampun kepada Tuhan supaya kita bebas dari hukuman. Orang yang kita minta maaf, orang yang kita sakiti mengatakan, oke, aku terima permintaan maafmu. Selesai. Kita theoretically, logically kita bisa punya hubungan yang baik lagi. Tapi jangan lupa,
Hukuman itu bukan datang dari orang itu, tapi datang dari Tuhan. Jadi kita perlu minta ampun sama Tuhan. Di Indonesia sering ada ungkapan seperti ini. Ya, ada orang berbuat salah kepada orang lain, dilaporkan kepada polisi, lalu orang yang jadi korban ditanya, bagaimana kalau dia minta maaf? Dan karena budaya Indonesia, budaya yang luhur, yang saling memaafkan, biasanya yang berbuat salah datang kepada korban dan mengatakan, aku minta maaf. Atau kalaupun tidak datang kepada korban, mengatakan di sosial media, aku minta maaf. Dan biasanya korbannya, sekali lagi karena budaya Indonesia itu begitu santun, dia mengatakan, aku terima permintaan maafnya, tapi biarlah pengadilan berjalan terus, biarlah kebenaran itu diproses terus. Kalau memang dia salah dan dia layak dihukum, ya dia harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat. Mengerti maksud saya ya? Jadi saling memaafkan antara manusia itu baik. Tapi biarlah hukum berjalan terus. Saudara, maksudnya apa? Yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman bukan korban, tapi pengadilan. Yang berkuasa untuk meneruskan proses itu polisi, jaksa, dan hakim, bukan korban. Kalau korban yang menghukum bisa semena-mena dia, namanya balas dendam, begitu ya saudara ya. Jadi, culture saling memaafkan itu baik. Tapi yang kita sakiti itu milik Tuhan. Sesungguhnya, ketika kita menyakiti orang, sesungguhnya ketika kita melukai orang lain, kita berdosa bukan hanya kepada orang itu, kita berdosa kepada Tuhan. Karena itu kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Ingat saudara, minta ampun kepada sesama yang kita sakiti penting. Tapi kita perlu juga minta ampun kepada Tuhan. Dan dialah yang berkuasa untuk mengampuni kita. Dia yang berkuasa untuk mengampuni kita. Ya saudara, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, dan saya pikir itu adalah inti dari kisah ini. Ahli Taurat, orang Farisi, saudara, berpikir siapakah orang ini kok dia berani-beraninya ngomong dia bisa mengampuni dosa. Dan itu adalah inti dari kisah ini. Inti dari kisah ini bukan tentang mujizat orang lumpuh berjalan. Inti dari kisah ini bukan tentang 4 orang temannya yang luar biasa berusaha mempertemukan orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus yang imannya kuat tadi. Bukan itu. Inti dari kisah ini bukan orang yang tadinya tidak bisa apa-apa, bisa berdiri, bangkit, mengangkat tilamnya dan pulang ke rumah. Bukan itu intinya. Inti dari kisah ini adalah Yesus itu Tuhan. Dan itu harus diperkenalkan. Yesus itu Tuhan. Dia bukan sekedar juru mujizat. Dia bukan sekedar dokter yang bisa menyembuhkan. Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Maka itu Tuhan bertanya, lebih mudah mana? Orang lumpuh ini berjalan atau aku mengampuni dosa? Di dalam pikiran orang banyak, mereka pikir pasti lebih sulit membuat orang lumpuh ini bangkit dari tilamnya. Mengampuni dosa itu kan menurut orang banyak gampang. Lo enggak, lo saudara, mengampuni dosa itu susah. Coba bagi yang sudah jadi suami istri tahunan lamanya, gampang enggak ngampuni dosa your spouse, kesalahan your spouse, apalagi kesalahan yang diulang-ulang terus. Sakit hati, enggak mudah, ya. Ngasih orang miskin uang itu gampang, ya. Apalagi berbuat baik kepada orang itu gampang, tapi mengampuni dosa yang diulang-ulang itu tidak mudah, itu sulit sama sekali, sulit sekali. Yesus tanya, lebih mudah mana? Bagi orang banyak mungkin pikirnya lebih susah bangkitkan orang lumpuh, lebih susah bikin mujizat yang spektakuler gitu ya. Ngampuni kan cukup, aku ampuni engkau. Tapi enggak, untuk bisa mengampuni dosa itu the cost is the cross. Ingat ini. The cost is the cross. The cost is his blood. The cost is his own body. Supaya kita bisa memperoleh forgiveness of sin. Bisa diselamatkan. Begitu ya. Tapi kenapa Yesus bisa punya the power to forgive? Karena dia adalah the Son of God. Karena dia adalah God himself. Maka itu Yesus mengatakan supaya kamu tahu, it's not about
the person, it's not about the sake, tapi supaya kamu tahu, supaya dunia tahu bahwa aku the Son of Man, the Son of God, bahwa aku adalah Tuhan yang berkuasa to forgive sin. Maka dia bilang, berjalanlah engkau, bangkit, angkat helmmu. That is the point of the story. Saudara, saya ingin mengakhiri renungan ini. Tahukah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia bukan sekedar dokter, dia bukan sekedar juru mujizat, dia bukan sekedar guru, dia Tuhan dan berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia Tuhan yang berkuasa mengubah nasibmu. Dia Tuhan yang bisa membawa engkau pada kehidupan yang kekal di surga yang nan indah itu. Maukah engkau percaya kepadanya? Maukah engkau percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah engkau untuk hidup taat dan mengikut dia? Itu adalah kunci dari hidup yang kekal. Itu adalah kunci dari keselamatan yang dia janjikan kepada setiap orang yang percaya di dalam namanya. Saudara, kiranya firman Tuhan dan renungan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Iman yang bekerja, ya, iman yang bekerja. Iman dan pekerjaan bukan dua hal yang bertentangan. Nomor dua, kita sering melihat sesuatu berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Apa yang kita lihat penting, Tuhan melihat yang penting itu yang lain. Apa yang kita lihat valuable, berharga, Tuhan melihat yang berharga itu berbeda. Ya, kita ingin mujizat, kita ingin kesembuhan, kita ingin punya banyak desire. Tapi mari kita seeking, mari kita cari, mari kita desiring God's desire. Not my will, but His will. Mari kita cari apa itu yang Tuhan dream about tentang kehidupan kita. Bukan what I am dreaming, apa yang kita impikan, tapi apa yang Dia impikan untuk hidup kita. Yang ketiga, the meaning of forgiveness. The meaning of forgiveness. Ya, the true forgiveness itu kita terima dari Tuhan Yesus. Forgiveness dari orang lain itu penting. Rekonsiliasi hubungan dengan orang lain itu penting. Tapi ingat, setiap kali kita menyakiti orang lain, itu kayak Anda memecahkan gelas di rumah saya. Yang Anda sakiti sebetulnya adalah yang punya rumah. Yang punya orang yang Anda sakiti adalah Tuhan sendiri. Selama kita tidak minta ampun sama Tuhan, hukuman itu tetap berlaku. Yang keempat, yang terakhir. Exactly the point of this story. Jesus is God. Jesus is our Savior. Dia yang berkuasa untuk mengubah nasib kita dan menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan. Kiranya renungan ini boleh menguatkan dan memberikan harapan bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.